Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Pemirsa, tren media sosial banyak melahirkan selebriti dadakan melalui konten-konten yang diunggah di sejumlah platform. Sayangnya, tidak semua konten yang diposting merupakan konten positif. Hal inilah yang memicu maraknya kasus pemidanaan terhadap pengguna media sosial. Di Treskrimsus Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial MR warga Lebak, Banten. Jadi pelaku ini adalah pelaku penipuan berbasis digital yang melakukan love scamming dengan menyamar sebagai pilot di media sosial dan menipu staf media pemerintah hingga meraup puluhan juta rupiah. Hawk out! Spike planted. Hawk out! Blinded. Reloaded. Spike planted. Hawk out! Blinded. Reloaded. Sekali lagi hari yang melelahkan. Hebat sekali dia. Tidak seperti aku. Aku melihat dia melakukan live streaming kemarin. Dan cara bermainnya sangat payah. Mungkin dia tidak sadar kalau dia sangat payah. Sampai dia punya keberanian untuk melakukan live streaming. Dia mendapatkan banyak hujatan di kolom komentarnya. Astaga, aku merasa sangat malu. Apa cara bermainku seburuk itu sampai semua orang menghujatku? Kenapa aku tidak bisa seperti orang di luar sana? Itu makanannya dimakan dong, jangan diliatin aja. Gak nafsu makan. Aku ke kamar dulu. Apa yang terjadi dengan Wahyu? Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Kamu yang tenang ya. Kita akan mencari solusinya bersama-sama. Menjaga kesehatan mental adalah hal yang sangat penting. Karena kesehatan mental dapat mempengaruhi masa depan kita. Cuplikan tadi merupakan gambaran kecil mengenai hal buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Saat menggunakan media sosial, seperti membandingkan diri dengan orang lain, dan menurunnya rasa percaya diri akibat cyberbullying, tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut dialami oleh orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apa saja dampak buruk media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan bagaimana cara mengatasinya. Menurut beberapa sumber, kalangan remaja lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial dibandingkan orang dewasa. Karena pada dasarnya, usia remaja merupakan masa terbentuknya sebuah perilaku. Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang melibatkan berbagai perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan sosial emosional inilah yang menjadikan masa remaja sebagai masa yang sensitif dan sangat penting untuk diperhatikan. Adiksi internet adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap penggunaan internet. Ini merupakan awal mula munculnya dampak negatif yang dapat terbagi menjadi beberapa bentuk, seperti kecanduan bermain game online, belanja online, pengguna media sosial berlebihan, hingga penelusuran web yang tidak sehat. Selain mempengaruhi kesehatan mental, adiksi internet juga menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menurunnya kinerja akademis, isolasi sosial, dan masalah kesehatan fisik.
Dampak buruk lain yang dapat diakibatkan oleh media sosial adalah terjadinya perundungan atau bullying, gangguan tidur, perubahan suasana hati yang tidak beraturan, kecemasan, bahkan hingga depresi. Bagi mereka yang sudah terbiasa mengakses media sosial secara terus-menerus, namun pada suatu waktu tidak dapat mengaksesnya. Bagi seseorang yang terlalu fokus menggunakan media sosial, hal ini dapat mengakibatkan gangguan pada hubungan interpersonal dan komunikasi langsung. Sebagai contoh, ketika seorang dalam suatu acara pertemuan, namun mereka terlalu terpaku pada smartphone masing-masing. Hal ini dapat menghambat interaksi sosial dan komunikasi mereka yang seharusnya berlangsung. Kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek individu, yang kedua adalah aspek media, dan yang ketiga adalah aspek yang diantaranya. Aspek individu artinya kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana seorang menjalani kehidupan, terutama dalam mengelola pola pikir. Kesehatan mental juga berhubungan dengan cara seseorang menghadapi situasi yang sedang dihadapinya. Aspek individu juga berkaitan dengan karakter individu itu sendiri. Sebagai contoh, individu yang memiliki karakter introvert akan merasa lebih nyaman saat melakukan interaksi menggunakan media sosial dibandingkan interaksi langsung. Aspek yang kedua adalah aspek media yang mencakup lingkungan dunia nyata maupun dunia maya, yang artinya lingkungan tempat kita berada dapat mempengaruhi kesehatan kita, baik dari segi fisik maupun mental. Lingkungan yang toksik akan memberikan pengaruh negatif, begitupun juga sebaliknya. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak dan positif. Aspek yang ketiga adalah aspek yang diantaranya. Yang dimaksud dengan diantaranya adalah hal yang ada di antara individu dan media. Contohnya seperti pengawasan. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin memberikan komentar yang tidak pantas, seperti bullying dan lainnya pada suatu kolom komentar, platform tersebut akan melakukan filterisasi terhadap komentar-komentar tersebut. Filterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat yang tidak pantas atau melanggar aturan tertentu. Ketika hal ini diterapkan, tentu saja dapat mengurangi intensitas terjadinya cyberbullying, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap penggunaan media sosial. Namun jika tindakan tidak pantas ini dilakukan oleh orang di lingkungan sekitar dalam kehidupan nyata, maka peran keluarga dan orang-orang terdekatnya yang bertanggung jawab memberikan motivasi dan dukungan kepada korban. Faktor-faktor lain yang menjadi pendorong yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan mental adalah faktor biologis atau keturunan, baik dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, dan lainnya. Dalam kasus seperti ini, perlu pendapat penanganan kasus. Faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui. Sekarang yang tidak kalah penting adalah mengetahui solusi yang dapat menangani permasalahan tersebut, dan berikut adalah solusinya. Aku harus berlatih terus. Aku yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan pikiran. Tidak membandingkan diri dengan orang lain akan membuat kita lebih fokus untuk melakukan pengembangan terhadap diri kita. Aku harus bersemangat. Aku yakin aku pasti bisa. Fokus akan pencapaian pribadi. Jangan hiraukan apa yang dilakukan orang lain. Berusaha sebisa mungkin mengambil sisi positif dari apa yang orang lain katakan, misalnya jadikan ejekan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Memiliki kesadaran terhadap karakter yang dimiliki juga dinilai dengan sangat penting, contohnya saat menyadari memiliki karakter pribadi yang introvert. Bila diperlukan, dapat melakukan konsultasi dengan psikolog untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang sehat. Gunakan internet sebaik mungkin. Cobalah sesekali untuk melakukan searching mengenai hal-hal yang memiliki dampak positif terhadap diri kita sendiri, seperti membaca artikel motivasi, belajar keterampilan baru melalui tutorial online, dan atau mencari informasi kesehatan yang bermanfaat. Memanfaatkan sumber daya daring untuk pengembangan diri, dan jadikan penggunaan internet sebagai yang memperkaya pengetahuan dan kualitas kita.